aja mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jua Igar Araya. Nama saya Hikmat Tunggal. Di sini kami berdua akan menceritakan sejarah penjelajah asal Belanda, yaitu Cornelis de Houtman. Lalu bagaimana sih kisah ceritanya? Oke, langsung saja ke videonya. Kisah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman lahir pada 2 April 1565 di Gouda, Belanda pada akhir abad ke-16. Belanda sangat tertarik untuk menemukan jalur langsung ke Kepulauan Rempah-Rempah sekarang atau Indonesia. Untuk menghindari perantara Portugis dan Spanyol yang menguasai perdagangan rempah-rempah, pada tahun 1592 Cornelis dikirim ke Lisboa atau sekarang di Portugal untuk mengumpulkan informasi tentang rute ke timur. Persiapan ekspedisinya pada tahun 1594, para pedagang Amsterdam mendirikan Compagnie van Verre atau perusahaan jarak jauh untuk mendanai ekspedisi ke timur. Cornelis de Houtman ditunjuk sebagai pemimpin ekspedisi pertama ini. Mereka mempersiapkan 4 kapal Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Duifken, serta mengumpulkan persediaan yang cukup untuk perjalanan panjang. Tantangan di laut. Perjalanan ini penuh dengan tantangan. Selain penyakit sariawan dan menyerang banyak awak kapal, mereka juga menghadapi badai, cuaca yang buruk, pertengkaran di antara para kapten. Pedagang juga menjadi masalah besar, hampir menggagalkan ekspedisi banyak awak kapal yang meninggal akibat penyakit dan kekurangan makanan. Saat tiba di Nusantara, ketika Cornelis de Houtman di Banten pada tahun 1596, dia awalnya disambut baik oleh penduduk lokal. Namun perilaku kasar beberapa anggota kru yang menyebabkan ketegangan dan mereka diusir oleh Sultan Banten. Setelah itu mereka berlayar ke Madura dan Bali, di mana mereka mengalami konflik dan akhirnya berhasil memperoleh beberapa rempah-rempah. Ekspedisi ini membuka jalan bagi perdagangan Belanda di Nusantara, meskipun penuh dengan tantangan dan konflik. Selanjutnya, bagaimana sih interaksi dengan penduduk lokal? Interaksinya dengan penduduk lokal cenderung bermasalah, terutama karena pendekatannya yang agresif dan kurangnya kemampuan diplomasi. Saat tiba di Banten, ia mencoba menjalin hubungan dagang, tetapi ketidakpercayaannya dan perilaku kasar terhadap penduduk lokal menyebabkan konflik dengan Sultan Banten, yang akhirnya mengusirnya. Meskipun ekspedisi ini gagal, kedatangannya membuka jalan bagi kolonialisme Belanda di Indonesia. Lalu, dampak ekspedisinya, meskipun ekspedisi pertama de Houtman tidak sepenuhnya sukses, itu membuka jalan bagi Belanda untuk memulai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Ekspedisi ini juga menunjukkan bahwa jalur laut ke Asia Tenggara bisa ditempuh dengan kapal-kapal Eropa, yang kemudian mendorong lebih banyak ekspedisi dan akhirnya kolonialisme Belanda di wilayah tersebut. Ekspedisi kedua dan akhir hidup Cornelis de Houtman kembali ke Nusantara. Dalam ekspedisi kedua pada tahun 1598, namun pada 1 September 1599 ia tewas dalam pertempuran dengan pasukan Inong Bari yang dipimpin oleh Maraya Hayati di Aceh. Marayati adalah seorang laksamana wanita yang terkenal dan dihormati di Aceh. Pertempuran ini menandai akhir dari pertuangan Cornelis de Houtman. Lalu ada warisan dan pengaruh.
Cornelis de Houtman dikenal sebagai salah satu penjelajah pertama yang membuka jalur perdagangan antara Eropa dan Asia Tenggara. Meskipun ekspedisinya penuh dengan tantangan dan konflik, kontribusinya dalam sejarah perdagangan dan kolonialisme Belanda di Nusantara tidak bisa diabaikan. Ekspedisi de Houtman juga menjadi inspirasi bagi penjelajah dan pedagang lainnya untuk menjelajahi wilayah-wilayah baru dan memperluas jaringan perdagangan mereka. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.